Berdiri biar terlihat semuanya untuk menyampaikan materi matai. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazidadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji serta syukur atas nikmat yang tak terukur yang masih kita nikmati, karunia yang masih kita terima. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan pun bersambung kepada kita selaku umatnya yang sudah sampai di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan saya Uda Opik, dikenalnya Uda Opik. Udanya harus disertakan supaya tidak hilang dari Minangnya. Saya dari Padang, lahir 39 tahun yang lalu, 2003 hijrah ke Bandung melalui jalur perdagangan, sekarang masuk ke jalur kesehatan. Dan Allah pertemukan dengan satu wadah kesehatan yang orang-orang menyebutnya pengobatan tradisional, tapi kalau menurut saya ini pengobatan mutakhir, yaitu PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Di PBI Jawa Barat saya diamanahi awalnya sebagai ketua bidang diklat, sekarang diamanahi di Humas yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, sosial maupun yang berkaitan dengan stakeholder yang mungkin ada hubungannya dengan PBI. Apakah itu Dinkes, aparatur setempat misalnya. Alhamdulillah ini sudah saya mulai bergabung di PBI dari 2011. 2012 ikut TFT di Sukabumi waktu itu, TFT yang ketiga kalau saya tidak salah. Dan di Jawa Barat kita sudah buat pelatihan, sudah angkatan sudah 63 angkatan. Nampak-nampaknya di Jawa Barat Rumah Sehat Salma Sehati yang paling tinggi untuk mengadakan pelatihan. Dan di berbagai wilayah saya lihat sudah sangat marak pelatihan bekam, sudah di mana-mana, karena trainernya juga sudah dilahirkan terus setiap tahun, 20, 30 bahkan sampai 50 per angkatan. Saya melihat hal tersebut, hampir semua terapis yang lahir dari PBI semua punya kesamaan. Karena memang dibuat SOP ya, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di PBI. Karena saya otaknya itu nggak mau sama dengan kebanyakan orang lain, saya cari terus, apalagi nih yang kita bisa sinergikan dengan bekam. Saya punya falsafah atau apa disebutnya. Pernah saya baca di salah satu buku motivasi ya di luar. Kurang lebih artinya gini, sedikit berbeda lebih baik daripada lebih baik sedikit. Paham tak maksudnya? Kita ketika punya perbedaan sedikit itu lebih baik daripada kita punya kebaikan lebih sedikit dibanding orang lain. Begini, ketika kita punya cara yang berbeda dibanding kebanyakan orang buat di luar sana, ini akan dicari oleh orang banyak, oleh konsumen kita. Perbedaannya apa? Bisa dari penampilan, bisa dari cara, bisa dari nama, bisa dari waktu, dan seterusnya. Sedikit berbeda tuh lebih baik daripada lebih baik sedikit. Karena kalau lebih baik sedikit, orang lain mungkin lebih baik banyak gitu kan. Jadi di situ saya berkembangkan harus ada sesuatu yang sinergitas dengan bekam. Bekam kita sinergikan kebanyakannya dengan apa? Herbal ya? Herbal, ruqyah, apalagi? Pijatan, apalagi? Yang sudah punya pengalaman? Akupuntur, gurah. Saya melihat kebanyakan terapis yang lahir dari PBI rata-rata punya skill yang sama. Terus yang baru-baru ini yang ramai itu apa? Kretek ya? Kiropraktik atau apapun itu bahasanya,
ada RTS, ada Zamatera, oh banyak macam. Wah, ini bisa nih kita ambil idenya. Boleh ya kita ngadopsi ide orang ya. Yang tidak boleh adalah duplikasi semua atau disebut juga plagiator, nggak boleh. Tapi kalau buat kita lihat, kita amati dan kita modifikasi, itu mantap, itu boleh dan sangat disarankan. Jangan sampai kita sama dengan orang. Kalau orang Sunda bilang tuturut munding. Di sini apa namanya? Jadi kalau kita tuh orang bikin A, kita bikin A. Orang bikin B, kita bikin B. Ini atau bahasa lainnya latah ya, latah. Kalau kita buat sebisa mungkin kita berbeda. Kita punya perbedaan dibanding kebanyakan orang lain. Siap menjadi terapis berbeda? Nah, siapnya baru 5 orang nih. Belakang 5 orang, depan 5 orang. Jawabannya, ya, saya siap. Oke, siap jadi terapis berbeda? Oke, kita harus punya jargon ya. Jargon ini untuk memanggil. Kalau Bapak Ibu sedang memikirkan suatu hal di luar sana. Kalau saya tanya, siapa kita? Saya terapis pilihan. Siap? Oke, siapa kita? Siapa yang memilih kita? Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Ketika Allah yang memilih, berarti kita harus menjadi terapis yang terbaik. Apa itu terapis yang terbaik? Terapis handal yang bisa dihandalkan. Banyak terapis handal di luar? Banyak. Tapi sudah tentukah mereka bisa diandalkan? Belum tentu. Jadi catatannya adalah kita adalah terapis yang berbeda. Perbedaan kita harus ada perbedaan dibanding terapis kebanyakan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk. Saya tidak banyak beretorika di materi ini karena materinya sedikit. Saya hanya ingin menyampaikan apa itu matai. Kalau Bapak Ibu pernah melihat di medsos yang bunyi-bunyi, yang mencari bunyi pakai clip on ditempatkan, itu sensasinya saja. Kalau manfaatnya boleh didapat, tapi dia tidak terlalu lama manfaatnya didapat. Saya juga terapis crack method. Salah satu guru saya Ustadz Tata Saputra. Saya mulai belajar dengan beliau itu 2013. Saya jadi trainer di KTB koreksi tulang belakang di 2019. Sudah lahir 36 angkatan orang yang bisa membuat kretek di tempat mereka masing-masing. Dan alumni kita sudah juga banyak buat tempat praktek juga. Kalau Bapak Ibu lihat di medsos, ada rehabonesia, ada kretek asli, itu bagian dari alumni kita. Mereka sudah banyak juga memberi solusi-solusi bagi masalah tulang belakang. Tapi kita tidak bicara kretek hari ini. Kita tidak bicara crack, bukan cari bunyi-bunyian. Tapi yang kita buat adalah stretching, peregangan. Kalau Dr. Zaidul Akbar kemarin bilangnya, ini adalah stretching manja. Kenapa disebut stretching manja? Karena stretchingnya dilakukan oleh terapis, bukan oleh diri sendiri. Dr. Zaidul Akbar sudah 3 kali saya terapi. Orang-orang yang sudah saya anggap orang besar, itu saya sudah dapatkan kesempatan untuk terapi beliau. Ustadz Adi Hidayat hampir setiap bulan saya terapi. Dengan apa? Dengan matai. Kalau jalur ilmu saya tidak bisa rapat mungkin dengan circle-nya beliau, tapi dengan skill matai, dengan skill bekam, kita bisa merapat dengan orang-orang besar. Siap belajar? Dijawabnya harus siap. Siap belajar? Saya jawab lagi, harus siap? Jawabnya insya Allah. Siap belajar? Harus siap? Oke, udah semakin panas aja nih ya. Bapak Ibu, kalau mendengar matai, ini sebenarnya kita sudah tahu, oh ini metode dari Thailand. Hanya saja saya obrak-abrik lah ya. Nama aslinya adalah Thai Massage. Kalau kita klik Thai Massage itu banyak sekali. Beragam gerakan, beragam instansi yang mengadakan pelatihan serupa.
tapi di luar negeri. Di Indonesia masih sangat jarang. Jangankan pelatihannya, trainer yang sudah certified dari Thailand baru 2 atau 3 orang di Indonesia, dan harganya sangat mahal. Satu kali pelatihan itu di 8 juta selama 4 hari ada di Jakarta. Gerakan yang diberikan apa? Ya, gerakan yang akan hari ini kita pelajari. Siap belajar? Siap. Harus siap. Konsentrasi. Berikutnya rekan-rekan, kalau kita melihat matai, berarti kita sedang belajar sebuah ilmu muamalah. Berarti kita tidak lagi memperhitungkan dengan siapa kita belajar dan apakah ada sanadnya, apakah harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Tidak mesti, karena Thai massage bukan sebuah ibadah. Paham maksud saya? Ustadz nanti mungkin bisa menjelaskan, karena dalam muamalah kita tidak ada larangan sampai turun larangan itu. Kita boleh belajar ke Thailand? Boleh. Belajar ke Amerika? Boleh? Boleh. Karena bagian dari muamalah. Kalau bicara ibadah, harus tahu alasannya. Harus ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, saya ingin mengelompokkan. Yang sekarang kita pelajari adalah salah satu muamalah dalam pengobatan. Boleh nggak kita kombinasi dengan pengobatan sunnah? Sangat boleh. Apalagi ini berkaitan dengan kesehatan kita, tulang belakang kita, sendi kita, otot kita, sehingga sholat kita lebih tumak ninah. Bapak Ibu pernah melihat orang ketika ruku? Ada yang pernah lihat? Dia menekan lututnya tidak sempurna dalam rukuknya. Pernah lihat ya? Atau orang baru juga bangkit lagi. Kenapa dia tidak tumanninah? Bisa jadi ada yang dirasa sakit. Bisa jadi tidak bisa sempurna dalam melakukan ruku. Ada room yang terbatas. Ada namanya istilahnya room, range of motion, ruang gerak setiap sendi kita nih. Nih, ruang gerak nih. Ada batasnya, ada batas maksimalnya. Tapi ketika bergerak baru beberapa derajat, udah sakit, berarti ada masalah. Kalau leher sakit, menoleh kiri dan kanan, yang disalahkan siapa biasanya? Bantal. Yang disalahkan bantal. Padahal dia sendiri yang salah dalam posisi tidur. Ini ruang gerak nih. Ketika kita ruku, ruang geraknya, ruangnya itu terbentuk 90 derajat, membentuk siku. Rasulullah juga menyebutkan kalau disimpan bejana berisi air, dia tidak tumpah. Karena apa? Dia flat, datar. Nah, ketika kita melakukan hal ini untuk orang yang tadi rukunya tidak sempurna, sujudnya susah, berdiri dari takbiratul ihramnya itu sudah ada kelainan dari posisinya, kita lakukan koreksi tulang belakang, kita lakukan matai, dan dia mendapatkan gerakan yang khusyuk lagi. Kira-kira kita dapat pahala? Dapat aliran pahala. Karena kita sudah membantu peregangan, kita sudah membantu memaksimalkan ruang gerak dari setiap persendiannya. Kita lanjut. Jadi matai ini asal katanya dari massage Thailand. Disingkat sedikit jadi matai. Sejarahnya ada sekitar 2500 tahun lalu. Ada seorang tabib, dokter, dia dikenal dengan ilmu pengobatannya. Dia hendak menerapi raja-raja di Thailand. Yang namanya raja, orang-orang hebat, orang-orang kaya, konglomerat, mereka nggak mau buka-buka baju. Apalagi di depan rakyat jelata. Sebutlah ya, di depan tukang pijit, masa buka-bukaan? Nggak mau mereka. Ada namanya Sivago Komarpaj. Sivago Komarpaj ini mencari cara bagaimana cara bisa mengobati sang raja tanpa membuka busana. Jadi hari ini kita akan mempelajari sebuah massage yang tidak membutuhkan membuka busana, baju lengkap, pakaian semuanya lengkap. Bahkan memang di Thailand sendiri sudah ada baju khusus
Baju khusus ini untuk apa? Supaya memudahkan pergerakan baik terapis maupun pasien. Ini sejarahnya singkat saja, tapi yang jelas ini yang menemukan adalah orang Thailand, bukan penemuan saya. Karena ada di luar sana, Pak. Dia melihat gerakan di video di YouTube, dia buat nama sendiri dan dia cap, dia klaim itu namanya gerakan dia. Enggak, kalau saya tidak. Ini murni dari Thailand semuanya. Saya belajar ke orang yang sudah belajar ke Thailand. Saya belum ke Thailand. Perkembangan pijat Thailand ini nanti saya share di grup saja supaya tidak lama. Kita masuk ke manfaat. Pertama, manfaat dari mata ini adalah dia mengurangi stres. Siapa yang tidak stres? Boleh angkat tangan? Normalnya, orang normal pasti pernah merasakan stres. Yang tidak stres biasanya di RSJ. Di rumah sakit jiwa justru orang yang tidak stres. Jangan kebalik. Justru kita yang normal pasti ada stresornya. Mungkin masih di kadar normal. Nanti kita bahas ya. Mungkin sama dokter nanti bisa diperjelas ini. Menurut penelitian di tahun 2015, pijat Thailand saat sedang stres dapat mengurangi kadar zat SAA. Nah, ini berbasis penelitian. Zat SAA ini adalah satu zat penanda stres seseorang yang ada di air ludah. Nanti itu bisa dilihat apakah kadar stresnya tinggi atau rendah. Yang jelas nggak mungkin nggak ada. Pasti setiap orang ada stresornya. Tubuh klien kita ini ada yang dilipat, didorong, ditekan, ditarik. Ini nanti akan membuat peredaran darah jauh lebih lancar dibanding hanya pijatan seperti pijatan diurut. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar pijat Swedia, pernah ya? Nah, dia jauh lebih efektif dalam menurunkan kadar stres seseorang dalam tubuhnya. Berikutnya dia meningkatkan stamina. Yang ikut naik telaga ya kemarin ya? Burtelaga. Nah, saya udah bisa sekarang bilangnya. Burtelaga ternyata saya lihat kecuraman ada mungkin di sekitar 45 derajat tuh. Untuk orang-orang yang bermasalah dengan stamina, apalagi juga bermasalah dengan lututnya, nampaknya nggak akan bisa sampai puncak. Nah, orang yang bermasalah dengan stamina, sebentar-sebentar pengen tidur, sebentar-sebentar ngantuk, bentar-bentar nguap, ini dia, Thai massage jadi solusi untuk meningkatkan stamina. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Seperti tadi, peredaran darah ini sangat-sangat penting dalam tubuh kita. Ibarat sungai, laut, ini harus lancar. Kalau terjadi penyumbatan, terjadi dam misalnya, nanti mungkin ada bagian yang tidak terairi, mungkin ada bagian nanti kekeringan dan seterusnya. Itu pun terjadi di tubuh kita. Ketika ini lancar, peredaran darahnya bagus, oksigennya oke lagi, nutrisinya terdistribusikan dengan baik, maka orang itu akan disebut orang sehat. Karena 80% permasalahan yang ada di kesehatan kita adanya di pendarahan. Apa disebutnya? Dari peredaran darah. Makanya titik refleksi itu sangat membantu sekali dalam menstimulasi peredaran darah. Berikutnya yang keempat, membantu tubuh lebih lentur. Bapak Ibu, kalau kita tidak lentur dalam beraktivitas mungkin kita kayak robot. Kebayang robot? Kaku ya. Nah, tubuh kita dirancang, Allah ciptakan betul-betul fleksibel. Nanti ada fleksi ke depan, ada extension nanti ke belakang, kiri, kanan, dan dia punya ruang gerak tersendiri. Kalau ruang geraknya terbatas, maka efektivitas kita dalam beraktivitas sudah tidak lagi bisa maksimal. Bapak duduk seperti ini, nggak semua orang bisa, Pak. Apalagi lipat lutut, nggak semua orang bisa lipat lutut. Saya menemukan banyak sekali klien yang datang itu masalah dengan lutut. Kalau duduk, udah izin ya, saya nggak bisa tekuk lutut, lurus. Padahal masih muda. Udah izin ya, saya harus nyandar. Nggak bisa duduk kayak sekarang kita nih. Ini aman semua ya? Alhamdulillah.
Ini cerminan terapis yang benar itu seperti itu, nggak ada keluhan. Walaupun awal-awal belajar banyak keluhan. Jadi kita harus lebih sehat dibanding orang yang kita obatin. Jangan sampai kita sedang obatin klien, kita batuk juga, sakit encok pula, baru mau angkat kaki untuk nerapi, kita udah kesakitan duluan. Jadi jangan sampai menjadi terapis yang kalau orang Sunda bilang ripuh. Ripuh itu repot ya. Berdiri aduh, duduk aduh, jalan aduh lagi. Jadi siapa yang harus diobatin? Terapisnya ya. Berikutnya, nih secara garis besar ini yang terakhir. Matai dapat meningkatkan distribusi dan produksi cairan sinovial. Nah, ini bagiannya dokter nih menjelaskan nanti. Cairan sinovial ini ternyata persis fungsinya seperti pelumas yang ada di kendaraan kita. Kalau tidak ada cairan sinovial ini, kita nggak bisa bergerak. Berdiri, tekuk lutut, jalan itu nggak bisa. Kalaupun bisa, kesakitan. Karena salah satu fungsi dari cairan sinovial adalah membantu mengurangi gesekan antar sendi kita. Membantu meredam goncangan ketika kita berjalan, berlari, dan beraktivitas yang sekiranya membutuhkan pergerakan. Jadi cairan sinovial ini ketika dia takarannya atau keberadaannya normal, tidak terlalu banyak dan tidak kurang, maka dia akan berfungsi dengan baik ketika kita pakai untuk beraktivitas. Kalau dia kurang, nah itulah terjadi osteoartritis, radang di persendian. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah OA? Nah ini yang terjadi nih, karena kekurangan cairan sinovial. Atau ketika berlebih, terjadi pembengkakan. Ketika terjadi pembengkakan, orang itu yakin tidak bisa melakukan ruku dengan sempurna. Jangankan duduk seperti ini, orang yang sudah ada OA di lututnya, dia sholat pun harus sambil duduk di kursi. Dan ada beberapa kasus yang datang ke klinik, itu kasusnya selesai. Karena ada pergerakan yang kita lakukan dan itu sangat membantu mereka untuk melakukan pergerakan normal. Lutut, sikut, pinggang, ankle-nya, semuanya kena. Jadi hari ini kita akan belajar satu cara untuk mengembalikan fleksibilitas otot, tulang, dan persendian kita. Semua punya? Otot, tulang, sendi, punya semua ya? Nah, salah satu bentuk syukur kita adalah Rasulullah menyebutkan berapa ruas tulang kita? 360 ruas tulang. Dan semuanya harus dilakukan, dikasih sedekah setiap harinya. Rasulullah menyebutkan membuang yang menghalangi di jalan, itu ada sedekah. Senyummu ke saudaramu adalah sedekah. Membuang kotoran di masjid adalah sedekah. Tapi semuanya itu tidak perlu kita lakukan, nggak perlu repot-repot cari penghalang di jalan. Cukup lakukan 2 rakaat sholat duha. Pertanyaannya, yang sudah sholat duha hari ini, angkat tangan. 1, 2, 3 aja. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri. Salah satu bentuknya adalah mengeluarkan sedekah, terutama untuk 360 ruas tulang kita. Oke Bapak Ibu, kita masuk nih ke kontraindikasi. Kalau tadi sekilas tentang manfaatnya nanti mudah-mudahan tidak ada yang left group. Saya akan share terus manfaat dari Thai massage. Kemarin saya sudah mulai sedikit. Ada yang masih ingat tulisannya apa? Manfaat Thai massage untuk apa? Untuk vitalitas. Nggak ada Ustaz? Itu yang penting. Itu yang penting. Berikutnya, kontraindikasi. Kontraindikasi untuk orang yang punya penyakit yang berkaitan dengan jantung. Kardiovaskuler itu tidak dulu dilakukan matai. Hipertensi misalnya, penyempitan pembuluh darah misalnya, atau memang sudah ada ring di jantungnya. Nah, ini orang-orang kaya ya. Ada cincin di jantungnya. Bisa di jari kan?
Berikutnya, orang dengan osteoporosis. Orang dengan pengapuran atau pengeroposan tulang, ini kita tidak dulu rekomendasikan terapi matai. Karena bahaya. Karena ada tarikan, dorongan, tekanan, dan ini bisa mengakibatkan fraktur nanti, patah di tulangnya. Berikutnya, area yang ada varises. Ibu, bapak kalau ada varises, hindari gerakan matai di area varises tersebut. Area yang lain boleh. Berikutnya, orang punya penyakit kulit seperti herpes, psoriasis. Pokoknya yang berhubungan dengan penyakit yang sekiranya kita lakukan penarikan di area tersebut, dia justru semakin memperparah kondisi sakit kulit tersebut. Itu hindari. Kurap, panu boleh? Boleh lah ya. Berikutnya, orang dengan operasi terbaru. Ini kita harus ketahui dulu. Jadi nanti ketika melakukan itu kita sudah tahu, Bapak habis operasi. Oh iya, operasi apa Pak? Operasi torakal 5. Oh udah, berarti kita harus hati-hati. Karena nanti bisa memperburuk kondisi yang habis dioperasi. Wanita hamil, nifas tidak dulu dilakukan matai. Kecuali sudah lepas masa nifasnya, boleh dilakukan matai. Karena gerakan-gerakan ini Bapak Ibu betul-betul dia merangsang organ dalam kita. Saya salah satu pengalaman yang cukup unik waktu itu, ada klien di Cimahi di Jawa Barat, saya terapi, datang di gerakan terlentang, posisi terlentang, happy baby disebutnya gerakannya. Kalau di Sunda disebutnya gerakan bakakak. Nah, nanti kita akan ketemu dengan gerakan itu. Dia minta izin dulu. Udah izin, saya ke belakang dulu. Kenapa Pak? Saya buang angin dulu. Dia belum sempat tutup pintu toilet, gasnya udah keluar duluan. Dan dia bilang, saya sudah 3 hari tidak bisa buang gas. Sebuah kenikmatan gak itu? Sebuah kenikmatan. Saya pernah dengar Agim cerita, orang operasi supaya bisa kentut saja 30 juta. Nah tuh sekarang udah naik dok. Buang gas itu adalah nikmat. Baru gerakan terlentang, beliau sudah angkat tangan, udah izin, saya buang angin dulu. Itu masalah sebenarnya. Ketika tidak bisa buang gas, banyak yang terjadi nanti implikasi ke yang lain. Berikutnya, kita lihat wanita hamil tadi sudah. Wanita yang sedang menstruasi pun tidak dianjurkan dulu. Berikutnya, orang dengan keluhan stroke, tidak dulu kita lakukan matai. Karena sudah tidak ada lagi elastisitasnya. Ketika kita tarik, udah ya tarik, ikut dia. Karena sudah tidak ada lagi otot yang aktif. Itu beberapa kontraindikasi yang mesti kita pahami, kita ingat-ingat supaya kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang sekiranya itu mengandung resiko ke klien kita. Berikutnya persiapan. Persiapan untuk melakukan matai. Untuk manfaat atau kontraindikasi, ada pertanyaan dulu? Ya, betul. Siapa? Sejauh apa yang sudah Ustaz jelaskan, saya melihat ini sebuah potensi sinergi yang sangat bagus sekali. Hanya tadi ada para kontraindikasi saya sempat catat dari beberapa kontraindikasi itu ada 2 yang ingin sedikit saya mencoba menjelaskan. Yang pertama penyakit jantung. Ya. Penyakit jantung antara lain juga pasang ring ya, penyimpanan, terus juga disebut hipertensi segala macam. Nah, yang pertama ini harus betul-betul kita perhatikan kalau memang sebuah kontraindikasi ini kuat, bahwa semua terapis daripada matai ke depannya nanti kontraindikasi ini harus diperhatikan karena data orang tua yang datang ini relaksasi tubuhnya itu kemungkinan besar juga potensi terprediksi mungkin harus sedikit ada kewaspadaan ini sebuah kontraindikasi. Nah, yang kedua yang menarik osteoporosis. Dalam pemikiran saya bahwa orang mata ini adalah sebuah relaksasi
tentunya banyak pasien yang datang kepada kita itu karena biasanya sakit lutut, sakit sendi segala macam. Dan bagi terapis mungkin tidak tahu bahwa ada pasien-pasien yang datang karena osteoporosis. Sebuah kontraindikasi malah dianggap sebuah indikasi. Gejala yang ditemukan itu hanya sakit-sakit, pegel mungkin ya, di lutut, di pinggang segala macam. Jazakallah dokter. Jadi salah satu bentuk profesionalitas kita sebagai seorang terapis adalah kita memahami kontraindikasi yang ada. Ketika kita tahu nih kontraindikasi ini, berarti kita bisa melakukan tindakan sesuai kebutuhan. Makanya di Matai pun ada namanya anamnesa. Tanya jawab ya. Kita tanya klien kita, Ibu, Bapak pernah dioperasi kah? Atau apa yang dirasakan sekarang? Kami menyebutnya screening. Di klinik kita melakukan screening dulu. Mulai dari tanya jawab, tes gerakan, penekanan, tarikan, ini dites dulu sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk osteoporosis memang kita bisa melihat kalau usia lanjut biasanya rata-rata. Untuk usia lanjut kita rata-rata kita hati-hati dulu walaupun beliau tidak mengeluhkan osteoporosis. Ada beberapa bulan terakhir saya masih nanganin klien dengan usia 77. Di sini ada yang di atas 77? Nampaknya enggak ya. Aman ya berarti ya. Artinya kalau misalnya klien kita tidak tahu bahwa jangan-jangan dia juga osteoporosis. Nah, kita bisa lihat dulu mungkin dari usia. Atau nanti indikasi yang muncul. Ada gejala-gejala apa yang sekiranya mengindikasikan ke arah tersebut, osteoporosis misalnya. Nanti boleh dilakukan dengan tindakan yang hati-hati. Insyaallah itu sebagai penekanan. Oke, kita masuk ke persiapan. Apa saja persiapan yang harus kita sediakan? Ini kita bicara ideal. Pertama adalah ruangan yang kondusif. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kalau bisa kedap suara. Kalau kita lihat di Thailand itu, saya lihatnya di YouTube ya. Di YouTube itu kalau terapi di Thailand itu ruangannya itu tertutup. Ini yang eksklusif karena di jalanan juga banyak. Di jalanan, pinggir-pinggir jalan banyak juga pijat Thailand. Kalau yang eksklusifnya, yang bagusnya itu dalam ruangan kedap suara. Suara yang terdengar itu suara musik-musik klasik yang membuat relaksasinya itu semakin rileks gitu. Kalau kita sebagai terapis bekam, kita mengacunya Al-Quran dan Sunnah, boleh kita ganti musik tersebut dengan murotal Al-Quran. Sudais misalnya, Misari Rasid misalnya, banyak yang bisa kita ambil. Ini akan menambah kehikmatan dalam menerapi. Berikutnya, matras, alas. Karena nanti klien kita itu diminta terlentang, telungkup, duduk, dan seterusnya. Nanti kita melakukan penekanan, tarikan, dorongan, dan itu harus nyaman. Kalau untuk saat ini kita dalam kondisi belajar, anggap aja ini matras ya, matras yang lembut. Nanti kalau ingin mengadakan di klinik seperti apa? Usahakan matrasnya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Namanya matras busanya itu RHL atau rebonded lah. Busa daur ulang tapi sudah pabrikan, dia bagus, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Berikutnya setelah matras ada spray. Jadi matras tadi itu dialas lagi dengan spray. Spraynya ini diganti setiap orang beres satu orang ganti lagi spray yang baru. Kalau Bapak Ibu pernah ke panti pijat yang di Bandung itu ada nama Zen, ada refleksologi. Itu ruangannya itu betul-betul bersih, nyaman, dan setiap klien itu alas kasurnya itu baru dan wanginya itu betul-betul buat kita nyaman. Bahkan bisa request mau aroma terapi apa Pak Bu, mau lavender, melati dan seterusnya, itu bisa request. Berikutnya kita sediakan juga bantal kepala. Bantal itu bisa terbuat dari bantal maupun dari handuk yang dilipat sedemikian rupa. Ketika klien kita menoleh ke kiri ke kanan, dia nyaman. Jadi tidak ketemu dengan lantai, menghisap debu misalnya, nanti justru jadi nambah penyakit ya.
Berikutnya, klien kita suruh ganti dengan pakaian yang longgar. Jadi pakaian klien itu harus longgar, atau kalaupun tidak longgar, dia harus elastis. Seperti legging, ibu-ibu pakai legging itu pergerakan kita tuh tidak terbatas, leluasa. Beda kalau pakai jeans. Ada yang pakai jeans coba? Tuh, pergerakan mungkin agak terbatas nanti. Atau mungkin bukan jeans, bukan legging juga, tapi katun. Ketika ada gerakan tertentu nanti, ini terjadi ini di Kalimantan. Angkatan ke-5 kalau nggak salah, di Kalimantan saya ada peserta tuh 49 orang. Yang di samping saya, dia ngikut gerakan saya, dia sekaliguskan pasiennya celananya sobek. Bukan bunyi tulangnya, tapi bunyi celananya. Sobek, dia langsung tutup. Ini bahaya ya, karena tapi ada lah ya, bawa ganti ya. Ada bawa ganti aman berarti. Itu untuk persiapan. Ada yang dibawa tadi ya? Handuk ada bawa ya? Minimal handuk. Minimal handuk kalau nggak ada matras. Ini anggap kita matras nih. Matras yang lembut. Cukup, saya rasa itu saja. Persiapannya nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak instrumen yang kita bawa. Sekarang kita akan siap-siap peregangan sebagai seorang terapis. Terapis juga harus ada peregangan supaya ketika melakukan gerakan-gerakan ini nanti tidak kewalahan atau tidak terjadi kram, tidak terjadi cedera otot. Siap belajar? Belum kompak. Siap belajar? Harus siap. Siap belajar? Harus siap? Insya Allah. Kalau begitu, tadi dokumentasi untuk akhwat 3 orang ya, Ustaz ya? Udah ya, kalau sudah ada silakan aja pasang aja standby kameranya dan fokus kita belajar. Karena gerakan ini hanya diulang 1 kali, nggak ada pengulangan. Hanya 1 kali contoh di depan, terus kita lanjut gerakan berikutnya.